Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haris Soeharto LC, yang kami hormati Bapak Amiruddin selaku takmir Masjid Fatimatuz Zahra, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian rutin kajian keluarga Sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Fatimatuz Zahra ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat gitu. Terutama ini untuk ibu-ibu Aisyah, karena pagi ini komplit sekali Bu, karena dapat siraman jasmani dan rohani. Nah, barusan ibu-ibu sudah melaksanakan senam jasmani. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah untuk siraman rohani. Mungkin nanti bapak-bapak ranting juga jangan mau kalah. Kita ngadain futsal pagi-pagi ya Pak. Nah, nanti setelah itu ikut kajian. Nah, salawat, pertanyaan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara kajian keluarga Sakinah episode 78 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Haris Soeharto LC, atau yang biasa kita panggil Pak Haris. Nah, pagi ini beliau akan menyampaikan tausiah yang judulnya introspeksi itu wajib. Nah, wajib nih, bukan harus, bukan sebaiknya. Nah, ini menarik. Biasanya kalau yang menyampaikan Pak Haris itu disampaikan secara mendetail, dan kadang kita nggak sadari yang kita lakukan itu seperti apa, tapi nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Haris. Langsung saja marilah kita simak dengan seksama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haris Soeharto. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Yang baru saja senam, tolong ngacung. Yang habis senam, tolong ngacung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 11. Berarti baru 10%. Ya. Alhamdulillah lebih banyak bapak-bapak daripada ibu-ibu, karena sebagian besar mbak-mbak bukan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tangzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa bertemu di masjid yang paling asri. Kalau kita berada di Wonosobo asri, maka Masjid Fatimatuz Zahra adalah miniaturnya. Karena masjid ini begitu kita berdiri, yang ada adalah hamparan hijau. Yang kata orang Arab mengatakan ini adalah surga. Karena di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan yang demikian lebat dan subur. Terus di bawahnya sana lagi ada sungai-sungai yang mengalir. Begitu. Itu dikatakan oleh orang Arab sebagai surga. Kenapa kok kita dikatakan surga? Karena di Arab itu tandus, penuh dengan bukit berbatu. Mereka tidak pernah melihat tanaman-tanaman yang menghijau seperti di Fatimatuz Zahra. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekarang sudah jam 8.17, jam 9 tit harus selesai. Iya kan? Jam 9 harus selesai. Sekarang sudah jam 8.17. Jadi masih berapa menit lagi? Berapa menit? Masih banyak. Ya. Maksud saya masih berapa menit, terus yang untuk ngantuk berapa menit, untuk mendengarkan berapa menit, untuk ngalamun berapa menit, dan lain sebagainya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Di dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr itu surat nomor berapa? Cepat, hadiah umroh 59. Iya, harus cepat saya juga. Kalau tidak cepat ngasih hadiah umroh, waduh, arep umroh dewek berekoso banget. Ya. Surat 59, Allah Subhanahu wa taala di ayat 18 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendengki antara satu dengan yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadi orang yang pemarah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang yang selalu bersabar dan bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang yang suka memberi, jangan berharap. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang yang tenang hidupnya di dunia dan bahagia hidup di dunia. Jangan gelisah, jangan stres, jangan memikirkan apa yang belum terjadi, tetapi sabarlah dengan yang sekarang terjadi dan bersyukurlah dengan kesenangan yang diterima oleh kita. Itu namanya orang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang-orang yang semacam tadi itu, yang sudah baik akhlaknya, sudah baik perilakunya, tidak pemarah,
senang pengajian, senang bersedekah. Apa perintahnya? Wal tangdzur nafsun ma qaddamat liqad. Selalulah berintrospeksi diri. Kata-kata selalulah itu artinya wajib. Kita wajib introspeksi diri. Kita wajib meneliti kekurangan-kekurangan kita. Kita wajib mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kita wajib mengoreksi apapun yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada di antara panjenengan yang merasa dosanya sedikit? Semuanya merasa dosanya banyak? Kalau dalam 2 hari ini meninggal dunia, kira-kira masuk neraka atau surga? Ya, mintanya surga, usahanya neraka, gitu ya. Gitu. Nggih. Kenapa kita harus mengintrospeksi diri? Karena kita manusia, al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan sering lupa. Ya. Makanya Allah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sering lupa, yang sering salah. Apa itu? Di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, halo, nggak ada yang ngantuk kok, suaranya melirih. Oh, itu nggih. Ini di sini ada dokter, namanya Bapak Amir, ya, gitu. Pak Amir itu kalau diberi gelar sudah gelar doktor, gitu. Doktornya Fatimatu Zahra. Kita nggak ada Pak Amir, pengajian angel banget terlaksana, ya. Lah Pak Ahmad terlambat kan, Pak Tri terlambat. Ini yang harusnya ngurusi kan Pak Ahmad dan Pak Tri seharusnya. Baik, kita teruskan. Ibu dan Bapak, di dalam surat Ali Imran ayat 134, ayat 134, Allah mendefinisikan orang yang bertakwa. Tadi di ayat Al-Hasyr ayat 18, ini saya mohon konsentrasi ya. Karena pelajaran kita kali ini agak sedikit rumit. Sedikit saja rumitnya gitu. Yaitu apa? Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tadi sudah kita terjemahkan sebagian takwa. Allah sekarang mendefinisikan. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang suka memberi. Ini suka memberi ini harus menjadi jiwanya seorang yang bertakwa. Makanya panjenengan jangan sampai ada yang pelit. Ini ada kotak amal nggak sih? Ada ya? Ayo masukkan berapa panjenengan? Ya, gitu. Karena kalau masukkan 2.000 pelit, 5.000 lumayan, 10.000 di atas lumayan,
20.000 masuk kategori dermawan, 50.000 dermawan, 100.000 sangat dermawan. Nggih. 200.000 wong sugih sing dermawan. Nek 1 juta nggak akan dibicarakan, karena nggak mungkin ada. Yang pertama menjadi rohnya orang yang beriman adalah suka bersedekah. Kalau panjenengan belum bersedekah, belum suka bersedekah, belum menjadi orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh buat orang yang bertakwa itu pasti banyak sekali keuntungannya. Dan orang yang bertakwa, hanya orang yang bertakwa sajalah orang yang bisa masuk ke dalam surga. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Nanti akan insyaallah ini khusus pengajian kali ini sampai jam 11 nanti insyaallah, ya. Ya, apalagi Pak Yakin rawuh. Jam setengah 12 jadinya. Ya, nanti saya sampai jam 8, sampai jam 9, diteruskan Pak Yakin sampai jam setengah 12. Gitu. Iya. Roh yang pertama apa tadi? Senang bersedekah. Roh yang kedua, jiwa yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, tidak suka mecucu, tidak suka marah, tidak suka jelaprut, tidak suka merasa dirinya paling benar, orang lain salah, tidak pernah merasa dirinya paling cantik, orang lain tidak cantik karena laki-laki. Iya mesti ya. Yang ketiga, tadi yang kedua apa? Tidak suka marah. Cucu saya pernah lagi bermain itu sambil memuntahkan la taqdab walakal jannah, la taqdab walakal jannah. Saya mikir ini hadis ini. Jangan kamu suka marah maka kamu akan masuk surga. Ibu ada yang masih suka marah, Bu? Masih ada yang suka marah? Masih ada yang suka nesu? Saya mengatakan selalu begini. Kalau yang masih suka marah, sedikit sedekah itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi jangan meninggal dunia dulu. Ya bahaya itu. Belum jadi orang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, pemaaf sekali. Tidak pernah suka tersinggung. Orang berbuat salah silahkan, tetapi tugas kita memaafkan. Ini orang bertakwa, Bapak Ibu. Dan ketiga-tiganya ini kalau dilaksanakan dalam hidup, beratnya bukan main. Aki mumet mikirna duit, ya Allah nggih cukup apa ora lah, kok tiba-tiba Bu nyuwun Bu, ayo kono. Iya. Nggih. Aki apa namanya? Aki mumet malah anake dikongkon ngeyel, sentak sisan, nesu. Kan? Iya. Aki meriang gitu ya, malah ada orang gelendengi. Sulit sekali memaafkan. Ya. Yang keempat, apa? Ya betul ya, yang keempat ya. Wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim
dan orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka salah. Dan setiap kali dia berbuat salah untuk diri sendiri atau untuk orang lain, zakarullah, ingat kepada Allah. Ini angel loh, ini angel ini. Setiap kali berbuat keliru, salah pada orang lain atau diri sendiri, ingat kepada Allah. Fastaghfaru, kemudian memohon ampun kepada Allah. Maka pada saat itu diampuni oleh Allah. Jangan sampai kita menunda istighfar. Jangan sampai kita menunda memohon ampun dari Allah. Karena dosa yang baru saja dilakukan, kemudian mohon ampun, Allah langsung menghapus dosa itu. Nah, kemudian selanjutnya ini karena materinya banyak sekali Pak Yakin, nanti saya percepat sampai jam 9, diteruskan panjenengan sampai jam setengah 12 begitu ya. Ini perjanjian loh ya. Ya, ini perjanjian saya dengan Pak Yakin. Nanti begitu Pak Yakin naik ke sini, panjenengan bubar nggih. Nah, bagaimana agar kita bisa melaksanakan itu? Yuk kita lihat surat Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid surat nomor berapa? Hadiah umroh 57. Sebelum panjenengan ngepek saya sudah jawab. Iya, nggak konsekuen itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini harus kita koreksi dulu hidup kita. I'lamu kata Allah. Ketahuilah olehmu wahai manusia. Annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa hidup di dunia ini hanya sekedar permainan, walahwun, hanya sekedar guyon cenganges-cengenges, wazinatun, dan hanya sekedar pencarian perhiasan, watafakhurun, dan hanya sekedar sombong-sombongan, bainakum, di antara kalian, watakasurun, dan oncor-oncoran. Oncor-oncoran itu apa? Ya, akeh-akehan gitu. Gawe omah sing paling apik nang kampung. Ternyata selesai rehab, tetangga bangun lebih bagus lagi. Kondangan gelang telu dinggo kabeh. Jebule sing jejere dahar gelange 6 dinggo kabeh. Ah lho kono. Iya. Nggih. Bojo sing paling ayu gawa nang kondangan. Malah ana sing luwih ayu tur loro pisan gawa kabeh. Oncor-oncoran terus. Nggih. Yang satu cerita, alhamdulillah anakku sing nomor loro wis wisuda kumlot. Temannya bilang, anakku sing kumlot malah lorone. Nah, iya kono. Sing siji kumlot nang SD, sing siji nang PAUD. Tamat loro-lorone kumlot kabeh. Ngarang temen ono SD kumlot. Ya. Ya. Bodo-bodo anake telu bali kabeh nggawa mobil kabeh. Rentalan kabeh. Aduh. Iya, saking-sakinge ya Allah gitu. Nggih.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu hanya takasur. Di dunia ini hanya takasur. Oncor-oncoran terus. Dan kalau sudah semacam itu, melupakan semuanya. Makanya ada orang saking pemarahnya, sholat saja karo pecuca-pecucu. Iya, ada. Enggak ibu, panjenengan pernah sholat sambil mencucu? Allahu Akbar, sengit banyak ada mantel, keplek. Itu sambil sholat, lah di luar sholat juru kaya ngopo. Gitu. Makanya di sini watakatsurun fil amwal, banyak-banyakan tentang harta, wal aula, tadi cerita tentang anaknya. Oh, anaknya saya hebat-hebat gitu. Kemudian yang satu, saya tidak kalah hebat. Yang satu, ponakan saya juga hebat. Lama-lama anak tetangga, oh saya anak tonggo jadi hebat kabeh gitu. Oncor-oncoran, pameran. Kama sali ghaithin na'jabal kuffar nabatuhu fayahiju musfarran fayahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Itu semuanya ternyata dibohongi oleh dunia. Sebagaimana seseorang yang menanam tanaman sudah hijau royo-royo, bayangannya akan bahagia, tapi kemudian besok paginya mati. Kecewanya setengah mati. Apa yang saya bawa? Bu, ibu, bu, ono sing meneng bae kok. Panjenengan tahu harta panjenengan yang sesungguhnya itu yang mana? Duit panjenengan yang sesungguhnya itu yang mana? Yang ada dalam kotak, yang ada di dompet, yang ratusan ribu ada 8 kan di dompet panjenengan, yang 50-an ribu ada 16, dompet yang ada Makkah, itu belum tentu milik panjenengan. Panjenengan menumpak nikro kecopetan, bukan milik itu. Ketika kita mati kemudian ditinggal, ada ibu-ibu yang bisa ngerumat, yang pernah belajar ngerumat jenazah atau pernah merawat jenazah, ada? Di dalam kain kafan ada saknya enggak? Enggak ada. Enggak bisa sangu. Ya, lombok duit yang awal-awal sebanyak apapun, saya kepikiran, iya ya, orang ketipu itu bisa sampai korupsi. Korupsi kok ngantek 300 berapa? 300 triliun. Itu 300 triliun duit atusan kabeh ditombok sak masjid ini kebak mentelep. Enggak muat malahan. Oh, panjenengan enggak pernah ya melihat duit sak miliar itu rung pernah ya. Apa meneh duwe? Iya, sama. Ya juga. Itu adalah orang yang ketipu dengan dunia. Dikiranya bayangan itu adalah kenyataan. Tidak, bayangan, yang namanya bayangan. Semakin kita lari, bayangan semakin cepat larinya. Makanya jangan pernah mengejar bayangan sendiri. Umpamane ya, apa-apa umpamane ya, wong wis genah ledahar nganggo tempe karo sambel karo jangan lumbu. Bayangke lah umpamane tempe niki daging ya enak mbokan.
maka tempe menjadi tidak enak sama sekali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lupa, perintah Allah itu dunia harus dinomorsekiankan. Tidak usah terlalu serius dengan dunia. Tidak usah terlalu serius. Panjenengan membayangkanlah umpamane nyong duit 30 juta. Umpamane nyong sidon duwe sepeda motor ya. Umpamane nyong duwe mobil ya. Ketika kenyataan ada, lho ming kaya ngono tok. Ketika rumah direhab sudah jadi, sudah bagus, paling pol panjenengan akan mengeluarkan lebih banyak biaya. Kenapa? Bola-bali pengen ngunduh pengajian, pengen ngunduh rapat, pengen ngunduh arisan, menggo pamer. Iso nek arisan aku nyang bayar gitu. Nah, arisan mang enggak disuguh. Pengajian tidak disuguh. Biayanya tambah, belum tentu dipuji orang. Wong mlebu kita iki bangunan niki anyar tapi wagu lho. Nah kan itu malah ana sing batin iki bangunan anyar jarine entek 250 nek nyang ngarani duit utang lho. Nah kan malah kayak ngono. Ya, belum jangan mengharap pujian dari orang lain, pujian orang yang paling menjerumuskan. Coba. Ya saya ibu-ibu ini karena kebanyakan ibu-ibu, saya bantunya banyak ke ibu-ibu. Bu, panjenengan urusan dan make up 1 bulan habis berapa, Bu? Ya. Kan ada satu make up itu satu paket harganya 350 kan, satu paket dipakai hanya kira-kira antara 1 bulan, nanti beli lagi. Ini nyong orang ngefek loh, flagnya nyong tetap ganti merek yang lain. Kemudian harganya sudah 550, malah ngonyong orang ini tadi ruang genah-genah terus aja terus. Itu hanya ngerumat semini tok. Iya. Berapa hektar tuh? Wajahnya berapa hektar? Di rumah pakai ratusan ribu bahkan jutaan. Sementara ketika panjenengan pakai itu semakin hari bukan semakin cantik, jujur itu. Semakin hari bukan semakin cantik, semakin elek. Tapi saya tua. Iya. Kembali lagi. Maka yuk kita koreksi diri yuk. Kita mengoreksi diri kita. 1. Koreksi yang paling utama adalah tentang kehidupan. Masihkah kita tergila-gila dengan dunia? Masihkah kita ingin dihormati orang lain, dihargai oleh orang lain? Jangan lupa. Di alam barzah, orang yang sudah meninggal dunia, informasi dari Allah banyak sekali yang menjerit-jerit di alam barzah. Apa ceritanya? Rabbirji'uni la'alli amalu salihan fima taraktu. Duh Allah, kembalikan hamba ke dunia ya Allah. Hamba akan beribadah apa yang pernah hamba tinggalkan. Kenapa mereka? Karena mereka tidak berhati-hati ketika di dunia. Wahai yang masih muda, yang masih muda, yang usianya berada di bawah 40 tahun. Orang muda itu usianya di bawah 40 tahun. Orang tua di atas 40 tahun. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Walamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Dan tatkala orang itu sudah menginjak masa tua dan usianya sudah 40 tahun. Makanya yang muda
Di bawah 40 tahun. Hei yang masih muda, panjenengan belum tentu bisa usia tua. Ya kan? Saya punya adik usia 30 tahun meninggal dunia. Kakak saya persis usia 51 tahun meninggal dunia. Padahal lebih pinter dari saya, lebih ganteng daripada saya, lebih sugih daripada saya, segalanya lebih dari saya. Meninggalnya malah duluan. Itu. Apalagi yang jelek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita koreksi diri tentang usia kita. Kalau panjenengan yang sudah tua sudah tidak perlu diingatkan, sebab sing tua mesti wis meh, kan ya. Yang muda belum tentu tua. Yang tua mesti wis meh. Itu. Dan cara meninggalnya sangat bervariasi. Ada orang yang mumet sejam meninggal dunia. Yang kok sirai mumet temen ya. Meninggal. Ada yang sakit 3 hari meninggal. Ada yang sakit dibawa ke rumah sakit di Sidojoyo meninggal. Belum sampai rumah sakit maksud saya. Wong maunya dibawa ke PKU. Gitu. Ada yang sudah tua sekali. Sehat setengah bulan, sakit seminggu, mlebu metu rumah sakit terus ngantek tani kok ora mati-mati yo. Variatif sekali kita itu. Walan tadri fi ayyi ardin tamut. Kamu tidak pernah akan tahu bagaimana cara kematian, kapan matinya, usia berapa, pada detik sedang apa, dan lain sebagainya. Maka waspadalah, jangan suka marah. Lagi menteng-menteng meninggal para suul khotimah. Nggih. Sedang mikir-mikir arep nglebokno duit sing 5.000-an apa sing 2.000-an ya gitu. Sing endi ya? Nek 10.000 jelas ora. 2.000 apa 5.000 ya Allah, klepek mati. Gitu. Sedang nyentak garwane, Pak. Mati. Masya Allah. Kita setiap saat nyuwun, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, hamba memohon husnul khotimah. Tetapi tidak ada usaha. Bagaimana agar kita husnul khotimah? Selalu berbuat yang terbaik. Jadikan hari Ahad ini adalah hari Ahad yang terakhir. Artinya apa? Boan besok Senin saya sudah mati. Sampai hari Senin, jadikan hari Senin adalah hari yang terakhir. Saya akan berbuat sebaik-baiknya kepada suami saya. Boan suami saya ini hari yang terakhir. Malah suaminya yang hari terakhir. Boan kita yang hari terakhir. Kita sholat zuhur nanti, jadikan sholat yang terakhir. Boan kita mati sebelum asar. Kita bisa sholat asar, jadikan sholat asar yang terakhir. Boan kita meninggal dunia sebelum maghrib. Begitu dan seterusnya. Jangan sampai menyesal hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77 sudah jelas sekali menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallah. Ini yang berfirman, yang menciptakan manusia, yang menciptakan hidup, yang menciptakan mati, yang menciptakan adab, yang menciptakan surga. Itu sudah berfirman. Kejar akhirat. Dahulukan akhirat. Utamakan akhirat.
Dunia itu hanya untuk lewat. Dunia kita hanya untuk lewat. Dan kita sebagian ini sudah hampir sampai finish. Sudah hampir selesai. Apalagi yang sudah terkena asam urat. Terkena yang boyoknya pegel banget saiki. Ya Allah, yang berang dina iki mumet terus gitu. Yang nek maem saiki saya ora selera, malah semeh itu. Nggih, anggar lebar jagong kesuwen, lemenyat dadak dipancing wong. Cekelan. Nggih, munggah unda-undaan semono leleren ping pindho. Lemidon hak kejlongo bae hawane. Itu sudah hampir itu. Siapa? Saya hampir, Pak, Bu. Ya. Nah, keluarga saya sudah pada meninggal kok. Kakak mbarep saya sudah meninggal, nomor 2 sudah meninggal. Kakak saya persis sudah meninggal, adik saya sudah meninggal. Sing digapet meninggal. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kejar akhirat. Tumpuk bekal untuk akhirat. Jangan menumpuk bekal untuk dunia. Kita numpuk-numpuk harta, akhirnya ditinggal. Yang dibawa, yang sudah dimasukkan ke dalam kotak, yang untuk amal jariah, yang untuk membantu anak yatim, yang untuk bersedekah ini dan itu yang kita bawa. Nggih, panjenengan yang ada di ATM, yang ada di bank, yang ratusan juta bahkan puluhan juta itu, ratusan kok njur puluhan. Yang ratusan juta itu calon ditinggal. Nggih. Kemarin panitia pembelian tanah TK Abad 2 sempat mumet. Kenapa? Ini tak ceritakan sebentar nggih. Ini kan sampai jam 11:30 jadi nggak apa-apa. Kita kan sedang membeli tanah seluas 534 meter persegi, harganya 1,5 M. Pada bulan April sudah deal 1 M dibayar terlebih dahulu paling lambat bulan Juni kemarin. Kemudian setelah itu setengah bulan sebelum tanggal 30 Juni, tanggal pertengahan Juni kita rapat. Ternyata duit dikumpulkan semuanya baru mendapat 600 juta. Padahal harus bayar 1 M untuk sampai tanggal 30 Juni. Tak pikir, ya Allah, gimana ini mencari duit 400 juta. Akhirnya diputuskan apa? Yuk kita meminjam kepada masyarakat. Jangan kepada bank, jangan kepada lembaga keuangan. Kita pinjam kepada masyarakat. Kemudian kita informasikan kepada orang-orang kaya. Gak ada yang nyaut gitu. Lah kok tiba-tiba ada kedengaran seorang masih muda punya anak 2, yang satu baru aja lahir, itu menyodorkan, saya ada duit 300 juta silahkan dipakai. Hah? Loh, dan gimana? Ya nanti saya akan membuat rumah, saya tunda dulu untuk membayar ini dulu. Masya Allah, sing sugih ndilek bae. Gitu. Kemudian tiba-tiba saya ditelepon, Ustaz, insya Allah saya 100 Ustaz. Alhamdulillah, kurang berapa? 400, yang 300 dipinjami bukan diberi, dipinjami dari seseorang yang baru saja berkeluarga, mau membangun rumah. Ditunda bangunan rumahnya demi untuk membayar kekurangannya. Yang satu orang yang tidak terkenal kaya,
meminjamkan 100 juta, beres sudah. Gitu. Kemudian tanggal kemarin, hari Rabu kemarin, kita sudah bayar-bayaran 1 M. Sudah diberi sertifikat dan kuncinya. Sudah jadi milik kita. Kemudian kita pelenggong lagi, tapi dheweke duwe utang 900 juta. Itu. Nggak apa-apa. Nanti saya di KKS sampaikan yang bertanggung jawab jamaah KKS gitu. Iya. Monggo Bapak Ibu, panjenengan yang kagungan dana, berikan amal jariah itu. Ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus sampai kita mati. 1, amal jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang jadi guru? Siapa yang jadi guru di sini? Masuk surga. Iya. Guru utama masuk surga, nek ikhlas tapi. nek ikhlas. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian setelah itu kita dipusingkan lagi, kita dapat tawaran. Tahu panjenengan kebayang nggak kalau panti asuhan yang di Kauman itu? Di depan panti asuhan Asrama Putra itu ada rumah kuno, namanya rumah Bu Sundu. Itu ditawarkan kepada kita. Ini kalau tidak diambil, wah eman-eman banget gitu. Luasnya kira-kira 350-an meter. Si penjual meminta 4 juta per meter. 4 juta per meter, murah. Iya, murah. 10 tahun meneh. Sudah menjadi 8 juta itu. Iya. Kemudian kita memikir, bismillah, yuk kita berjuang. Sebagai untuk bekal mati. Wabtaghi fima ataqallah, kita semangat. Iya. Kalau ingat bahwa tujuan kita adalah akhirat, jangan lupa, dunia hanya untuk lewat. Yang langgeng abadi adalah akhirat. Yang ada surga dan neraka adalah akhirat. Dan kita pasti menghadapi 2 kemungkinan itu. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, dengan segala macam yang panjenengan hadapi, santai aja. Allah berfirman ini, biar kita semuanya terhibur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ahadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an nabra'aha. Semua kejadian di dunia ataupun di dalam hidup kita, semua kejadiannya sudah tertulis sebelum kita dicipta. Panjenengan suami meninggal, gak usah sedih, karena itu sudah ditulis oleh Allah. Suami meninggal pada usia sekian dalam kondisi semacam ini sudah ditulis oleh Allah sebelum dicipta manusia. Panjenengan naik mikro, turun-turun duit 200 kecopetan, gak usah sedih. Itu sudah ditulis oleh Allah sebelum kita dicipta. Panjenengan ngilu, yang kok rupanya elek teman, tidak usah sedih, itu sudah dicipta, sudah direncana oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa panjenengan lahir dalam keadaan tidak cantik. Ada orang yang prihatin terus, ya Allah hidungnya yang pesek teman. Teman, ya Allah, njur sengit karo pengilone, malah pengilone dipecah. Ya semakin berantakan nek nggo ngilu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kok semuanya sudah ditulis? Likaila taksau, agar tidak ada di antara kita yang berputus asa dengan kejadian apapun.
Ada yang sedang menderita? Ada yang sedang punya musibah? Likaila ta'sau, jangan berputus asa. Wala tai'asu mir rahillah innahu la yai'asu illal qaumil kafirin. Jangan berputus asa. Karena berputus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Ada orang yang langsung berolahnya semuanya orang ngerti putus asa itu. Yang mau kenal karo wong kae, wis mau jotek, amit-amit. Orang kafir itu. Sehingga putus asa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum, dan agar jangan sampai kamu sombong dengan karunia yang Allah berikan. Orang itu sudah ditakdirkan. Ada yang ditakdirkan gampang banget golek rezeki. Ada yang ditakdirkan usaha ngantek ping 9 gonta-ganti. Ora sugih-sugih, dodol cireng bangkrut, dodol bakso bangkrut, dodol apalagi? Bangkrut lagi. Ada yang dibegitukan, tetapi ada yang begitu membuat pabrik langsung del dan tidak sugih. Kenapa? Pabrik beting. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, serahkan semuanya, fal yatawakkal 'alallah, maka serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pegawai negeri, yang jadi guru, yang jadi karyawan, tidak usah berharap gaji. Jadi guru ngajar sudah, tidak usah ngarep-ngarep gaji. Jadi pegawai negeri berangkat pagi pulang sore, nggak usah ngarep-ngarep gaji. Ikhlas saja kepada Allah. Kira-kira gajian nggak? Tetap gajian. Gaji itu diharap tidak diharap, itu tetap gajian kok. Iya. Panjenengan yang jualan tidak usah ngarep-ngarep laris. Sudah lillahi ta'ala saja. Kalau laris alhamdulillah, tidak laris saya dilatih untuk sabar. Ada orang mengatakan, Pak Des, kula niku nek dodolan, nek dong pas ora laris kula nggih seneng. Pas laris kula nggih seneng. Loh kok kados ngeten Bu? Nek dong pas mboten laris, kula niku bisa entuk bacaan Quran 3 juz Pak Haris. Nek dong laris nggih paling-paling setengah juz lah. Maca Quran ana wong tuku, maca Quran ana wong tuku terus nggih kula nggih seneng ana wong tuku. Nek dong pas ora ana wong tuku kula ya seneng le maca Quran tenang. Kepenak banget itu uripe. Timbang memaksakan, ya Allah semene wong akeh ora ana sing mampir mrene, ya Allah. Serik temen ini yang kana karame temen yang ngarane ngewes-wes. Nah, suudon. Gitu. Sudah dodolane enggak laris, duitnya sithik, akeh dosane. Bola-bali nglendengi wong wae. Lah orang kalau dagang itu kan njur kumpul kan gitu, njur nglendengi wong. Gitu. Nggih. Tidak semacam itu. Nggih. Saya pernah mengajar di SMA beberapa tahun yang terakhir itu, saya berusaha seikhlas mungkin. Saya berangkat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat. Saya tidak berharap gaji ya Allah. Saya mengajar ini bukan mengharapkan gaji ya Allah. Saya ngajar. Ya, saya ngajar. Alhamdulillah hati enteng banget. Gitu. Anak-anak juga taat gitu. Akhir bulan gajian enggak? Gajian saya. Nggih. Panjenengan dengan putra panjenengan ora usah ngotot-ngotot ya Allah, muga-muga anak yang dadi tentara ya Allah. Muga-muga ya Allah dadi tentara. Tidak usah semacam itu.
Wis tinggal didoakan, ya Allah, kalau Engkau berkenan, jadikanlah anak hamba seorang dokter spesialis, ya Allah. Ya, jangan wis pokoknya yakin nek anake yang ora dadi dokter spesialis lah beruh nang apa. Jangan semacam itu. Jangan memaksa Allah. Kita hidup ini melalui jalurnya Allah saja. Apa? Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Gimana ini maknanya? Berbuat baiklah kepada orang yang meminta atau yang tidak meminta. Allah kan berbuat baik kepada kita di saat kita meminta, diberi kebaikan. Di saat kita tidak meminta, juga terus diberi kebaikan. Sehingga apa? Maksud kita agar hidup kita ini tenang, semeleh kepada Allah. Kenapa demikian? Masih ingat surat Al-Fajr? Ayat 27, 8, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ibu, yang dipanggil itu hanya orang yang jiwanya tenang, yang pasrah kepada Allah, yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, yang tidak perengat-perengut, yang tidak pendelak-pendelik, yang tidak bertengkar, yang menang sendiri dan lain sebagainya, yang suka menyalah-nyalahkan. Tidak. Yang dipanggil adalah orang yang tenang. Dodolan laris, alhamdulillah ya Allah, semoga ini rezeki yang berkah. Tidak laris, ya Allah, Engkau akan mengganti dengan yang lebih baik, ya Allah. Anakku kok nakal banget, ya Allah. Nakal itu di waktu sekarang, besok akan menjadi orang yang saleh. Tidak boleh domyangi wae ngantek bola-bali nyekel dodo, njur akhire dodone lara, njur akhire itu tidak. Nggih. Makan seadanya. Ibu-ibu, saya orangnya sederhana banget loh. Kalau di rumah saya makan tutul uyah, saya makan, Bu. Yang penting lawe akeh kan gitu tuh. Iya, tutul uyah nggak apa-apa, yang penting lauknya banyak. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah berjanji bahwa yang akan dipanggil adalah mereka yang hidup di dunia tenang, tentram, dikejar akhirat, dunia hanya untuk lewat. Dunia hanya untuk lewat saja, bukan tujuan utama. Jangan terlalu sedih dengan urusan dunia. Jangan terlalu sedih dengan uang yang sedikit. Jangan terlalu bangga dengan uang yang banyak. Dan jangan terlalu bangga dengan kecantikan. Jangan terlalu minder dengan kejelekan. Dan lain sebagainya. Semuanya adalah urusan dunia. Tidak perlu ada yang dibanggakan. Yang perlu kita bersyukur adalah kalau sholat sudah khusyuk. Kalau bisa membahagiakan suami, kalau bisa membahagiakan istri, kalau bisa mendidik anak sampai menjadi anak yang soleh dan solehah, bukan sarjana, bukan pinternya, tetapi pinter dan solehah. Ibu-ibu jangan bangga loh, anak inyong sing nomor 3 kae wis sukses saiki. Wis ketompo nang jadi karyawan pabrik gajine semene juta. Alhamdulillah saiki wis iso ngirim wong tuane, wis sukses. Tidak. Yang namanya sukses adalah kalau kita bisa melihat suami istri dari anak kita menjadi rukun, damai, sholatnya tertib, sedekahnya banyak, itu namanya sukses. Bektinya kepada kedua orang tua nyata. Lah ini gajine mancen akeh ning karo wong tua sok kurang ajar.
Nggih. Ada orang tuane teko mari ngomong, "Ibu mrene arep ngopo?" Lho. Arep ngopo? Itu. Ini anak yang kurang ajar ini. Nggih. Hati-hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sik jamnya. Oh, sudah jam 9 lebih. Nggih. Mohon maaf Pak yakin panjenengan tak kurangi 9 menit. Nggih. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, belum selesai materinya tapi waktunya sudah habis. Dan sudah ada yang anggap 2 orang, cukup kan? Iya. Ya, saya kira cukup lah. Nggih. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, monggo kita kuasai diri kita. Jangan terlalu mencintai dunia. Cintailah amal ibadah. Cintailah kebaikan hati kita. Cintailah orang lain. Cintailah fakir miskin. Cintailah panti asuhan. Dan sebagainya. Dan kemudian saya ingatkan sekali lagi, Bapak dan Ibu, jangan ibu-ibu, jangan pernah menyenangkan suami. Ibu-ibu, jangan pernah membahagiakan suami. Jangan pernah ngeladeni suami. Jangan pernah menyenangkan suami. Mulai sekarang kita menjadi orang yang bertakwa, yang taat dan patuh pada Allah dan Rasulullah. Dan Allah serta Rasulnya mewajibkan setiap istri harus bisa membahagiakan suami, ngeladeni suami. Sehingga ngeladeni membahagiakan bukan karena suami, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bapak-bapak semuanya, tidak usah kita berbakti kepada kedua orang tua, tetapi berbaktilah kepada Allah, dan Allah mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pelajaran yang bisa kita pelajari pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk semuanya. Semoga ke depan hari kita hari yang penuh nikmat dan bahagia, tenang karena tawakal, senang karena pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah mohon maaf, dan karena tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Ahmad Haris Suharto atas tausiahnya di KKS yang ke-78 ini. Tadi disampaikan bahwa selalulah berintrospeksi diri. Kita wajib meneliti kekurangan-kekurangan kita wajib mengkoreksi diri kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya sering lupa. Jadi introspeksi diri itu wajib bagi orang-orang yang beriman, bahwa rohnya orang beriman adalah suka bersedekah, tidak suka marah, pemaaf, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan tadi. Tadi juga Pak Haris menyinggung yang muda itu wajib introspeksi, apalagi yang sudah tua. Nah, yang 40 ke bawah dan 40 ke atas. Nah, kebetulan saya umurnya pas 40, jadi saya double-double Pak introspeksinya Pak. Karena muda juga karena tua Pak. Baik, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu untuk follow, like, dan subscribe pengajian KKS ini di channel MTTV Channel. Ya, jadi nanti di YouTube itu bisa cek di MTTV Victor Channel gitu ya. Nah, nanti ada rekaman pengajian KKS dari episode 1 sampai 78 ini insya Allah nanti. Selanjutnya kita absen dulu nggih. Yang dari TK. TK mana Bu? Oh iya, Abah 4 Kejiwan. Ada lagi yang TK? Abah 2 nggih. Pak Haris Abah 2 hadir. Untuk SD Al-Askia
Sekian guys. SD Sudagaran ada yang hadir? Oh, belum ada. Untuk ranting, ibu-ibu ranting mana aja Bu yang hadir? Pancur Mening, Kejiwan, Sidojoyo, Sari Agung, alhamdulillah ranting baru nggih Bu. Sribit ya, Sribit banyak ini Sribit. Selatan ada mboten niki? Semua ranting ada nggih, alhamdulillah. Bapak ini wah penuh sekali di belakang. Argopeni. Jamprang mana lagi? Pancur Mening nggih. Sudagaran nggih, saya sendiri. Marilah kita tutup kajian keluarga Sakinah pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu, berakhir pekan bersama keluarga, cucu-cucu dan saudara. Kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.